Rahasia Nur Muhammad sebagai cermin zat. Sesungguhnya permulaan segala wujud tiada lain berasal dari Nur Muhammad, cahaya awal yang menjadi cermin hakikat zat yang maha gaib. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki untuk dikenal, maka Dia tampakkan satu pantulan dari zatnya yang tidak dapat diketahui, melainkan oleh Dia sendiri. Maka dari cermin suci itulah terpantul segala kemungkinan wujud, dan daripadanya tercipta alam semesta dalam berbagai bentuk dan rupa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abd ar-Razzaq dan Imam Abdullah ibn Muhammad al-Ansari menyatakan, "Awwalu ma khalaqallahu nuri," yang artinya, yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah cahayaku. Inilah Nur Muhammad, awal mula makhluk yang menjadi penghubung antara yang hak dengan yang maujud, antara zat yang mutlak dengan semesta yang nisbi. Makrifatullah dalam tingkatan hakikat ini menyatakan bahwa Nur Muhammad bukanlah Muhammad sebagai jasad, melainkan cahaya rohani ilahiyah yang menjadi tajalli pertama dari zat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nur ayat ke-35. Allahu nuru as-samawati wa al-ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajah ka'annaha kawkabun durriyun, yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Yang artinya, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat. Ayat ini, dalam pandangan kaum arifin, tidak sedang membahas cahaya biasa, melainkan cahaya hakikat, cahaya makrifat, cahaya awal yang menjadi sumber segala makhluk. Maka tatkala Allah menyebut dirinya sebagai cahaya langit dan bumi, itu bukan karena Dia adalah cahaya dalam arti fisik, melainkan dalam arti hakikat sebagai sumber wujud dan pengatur segala keberadaan. Nur Muhammad adalah cermin di mana cahaya zat memancar tanpa batas. Maka seluruh alam semesta ini tiada lain kecuali pantulan dari satu sumber, yakni Nur Muhammad sebagai manifestasi awal. Dalam perjalanannya, makrifat terhadap Nur Muhammad bukanlah pemahaman historis tentang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata, melainkan pengalaman rohani mendalam dalam memahami sumber asal ruh kita. Karena seluruh ruh, menurut hadis qudsi, berasal dari satu sumber, yaitu ruhi wa min ruhi, yakni ruhku dan dari ruhku. Maka ruh Muhammad adalah pancaran pertama dari ruh Allah yang tak tersentuh oleh ciptaan, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khatama an-nabiyyin, wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Dalam ayat ini, Muhammad bukanlah sekadar seorang lelaki, tetapi penutup kenabian yang membawa hakikat sempurna dari makna kenabian. Dalam makrifatullah, penutupan ini bukan hanya penutupan risalah, tetapi juga penampakan sempurna dari cermin zat. Maka bagi para salik yang ingin meniti jalan makrifat, mereka harus menyingkap hijab diri mereka sendiri hingga nur asal itu tampak di dalam hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah." Barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh ia telah mengenal Tuhannya. Namun mengenal diri bukan sekadar mengenali nama, sifat, dan perilaku. Mengenal diri dalam konteks makrifat adalah menyaksikan asal mula ruh, menyaksikan bahwa dalam diri kita ada Nur Muhammad yang menjadi pintu menuju pengenalan kepada Allah. Maka ketika seorang salik telah fana dari dirinya dan baqa dengan nur tersebut, maka ia menjadi cermin tajalli Allah di bumi. Sabda Allah dalam hadis qudsi, "Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi," yang artinya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Makna hadis ini sangat dalam. Ia tidak bisa dipahami dengan ilmu lahir semata, melainkan harus ditelusuri dengan zikir, khalwat, suluk, dan musyahadah. Maka dalam tahapan makrifat, Nur Muhammad bukanlah sekadar entitas historis, melainkan jalan penghubung antara yang tersembunyi dan yang tampak, antara yang gaib dan yang nyata. Dan bila seorang salik telah menyaksikan Nur Muhammad dalam hatinya, maka sungguh ia telah berada pada pintu maqam fana dan baqa yang sesungguhnya. Dengan demikian, syahadat sejati bukan hanya mengucap La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, tetapi menyaksikan dalam kesadaran ruh bahwa tiada wujud kecuali wujud Allah dan Muhammad sebagai pintu cahaya
yang membawa kesadaran itu turun ke alam syahadah.